Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang solusi gagal bayar pinjaman online. Sebenarnya solusi tepat apa sih yang membuat kita itu benar-benar tidaknya bisa mengatasi masalah gagal bayar atau tidak bisa membayar pinjaman hutang online? Oke, jadi sebenarnya kita itu meminjam tentu saja ada peraturan dan juga ada regulasi yang berlaku ya. Jadi setiap kita pinjol di pinjol A, pinjol B, pinjol C itu secara garis besar sebenarnya sama aja. Memang ada kebijakan soal perbedaan bunga, perbedaan denda, terus kemudian cara-cara pembayaran. Masing-masing pinjol tentu mempunyai cara-cara yang berbeda. Nah sekarang pertanyaannya adalah solusi tepat saat gak mampu bayar pinjol itu apa? Oke. Yang pertama, pastikan teman-teman tidak gali lubang tutup lubang, tidak mencari dana talangan lagi hanya demi untuk membayar pinjaman online kalian saat ini. Saya tahu godaan untuk pinjam di tempat lain sebagai media gali lubang tutup lubang itu sangatlah besar. Saya yakin gali lubang tutup lubang itu juga nggak dilakukan 1-2 orang aja ya, tapi hampir semuanya yang mungkin dilakukan oleh pemula yang baru saja pernah minjam ya, pinjam sekali, terus kemudian tidak bisa bayar, mereka langsung pasti mendapatkan alternatif dengan pinjol di tempat lain. Setidaknya mereka menunda permasalahan diteror oleh DC. Nah inilah yang menyebabkan banyaknya orang galbay itu yang sampai double-double pinjolnya. Pinjol A, pinjol B, pinjol C, pinjol D, semuanya digalbay. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang susah ya dia sendiri. Kenapa yang susah dia sendiri? Ya jelas ya, karena ya dia akan berhadapan dengan berbagai macam DC. Nah sekarang bagaimana kalau memang kita tidak mampu dan tidak punya uang, kalau tidak boleh menghutang di tempat lain lagi? Simple ya, ya udah kalian biarkan aja utang kalian, nggak usah dibayar dulu. Yang penting kalian tabung uangnya, ada niatan untuk bayar, dan nanti kalau sudah terkumpul baru kalian bayarkan. Ya, bang, kalau kayak gitu berarti kita tetap galbay dan nggak ada solusinya untuk galbay saat itu. Ya nggak ada, namanya utang, namanya pinjaman, ya kita akan terus berhutang ke mereka gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus memaksakan diri untuk membayar saat itu juga. Kalau memang tidak ada uangnya, terus cari uang dari mana gitu ya. Pertanyaannya kan kayak gitu. Cari uangnya dari mana? Ya jalan satu-satunya tercepat ya pinjam di tempat yang lain. Tapi kan itu sama aja gali lubang dan tutup lubang. Makanya saya selalu bilang untuk belajar merasa bodoh amat, untuk belajar cuek dengan telepon yang masuk, penagihan yang masuk, karena ya nggak ada solusinya ketika teman-teman memang tidak bisa membayar dan butuh uang untuk membayar semua itu. Paling gampang abaikan aja, cuekin aja dulu, nanti kalau ada uang baru teman-teman bayar ya. Ini bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk galbay dan untuk lepas tangan ya, tidak. Tapi setidaknya kalian itu bisa tetap fokus di kerjaan, tetap tenang. Kalau teman-teman fokus, teman-teman bisa tenang dan tidak terlalu memikirkan hutang pinjol, insya Allah pasti rezeki itu yang kalian kerjakan itu pasti maksimal dan mudah-mudahan segala usaha kalian juga akan dilancarkan. Tapi coba dibayangkan, kalau setiap hari kalian kepikiran, ketakutan yang gak jelas tentang hutang pinjol dan bahkan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ke teman-teman. Nah ini kan sama aja bohong ya teman-teman. Sama aja kalian kayak menyia-nyiakan peluang yang ada saat ini hanya demi memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, tetap semangat, jangan sampai kalian berbuat yang tidak-tidak, jangan gali lubang tutup lubang. Intinya selama kalian pinjam di pinjol legal, tidak ada resiko berat apapun selain slik OJK. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.